Udah mulai. Al-Fatihah. Libur berapa hari? 3 hari. Gak apa-apa ya. Liburannya siapa tanggal berapa? Tanggal 15. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisu tawi hadis ar-rabi'u kang kaping 4 wal asyruna lan 20. Al-hadisu tawi hadis ar-rabi'u kang kaping 4 wal asyruna lan 20. An Abi Dzar al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Dan ceritake saking Abi Dzar al-Ghifari radhiyallahu taala, radhiya mugi-mugi ngeridani sinten Allahu Allah taala halih maha luhur sinten Allah anhu saking Abi Dzar. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ceritake saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fima ing dalam perkara yarwihi kang riwayatake sinten Kanjeng Nabi ing ma. Yarwihi kang riwayatake sinten Kanjeng Nabi ing ma. An rabbihi saking gustine Kanjeng Nabi. Azza wa jalla. Azza maha luhur sinten Allah, wa jalla halih maha luhur sinten Allah. Salah satu redaksi menyebutkan bahwa hadis ini adalah hadis qudsi. Hadis qudsi adalah hadis yang langsung dari Gusti Allah kepada Kanjeng Nabi, tetapi tidak masuk di dalam Al-Quran. Itu namanya hadis qudsi. Anahu teman setuhune Rob iku kola ngucap sinten Rob, dawuh sinten Rob. Kanjeng Nabi meriwayatkan atau menceritakan sebuah pesan dari Tuhan. Ya ibadi he kaula ingsun, ini teman setuhune ingsun iku haram tu ngaromake sinten ingsun azulma ing dolim ala nafsi ing atase zat ingsun wa ja'altuhu lan dadekake ing zulma bainakum ing dalem antarane sira kabeh iku muharraman ingkang den haramake perkara kang den haramake. Fala tadzalamu mongko aja padha nganiaya sira kabeh. Fala tadzalamu mongko aja padha nganiaya sira kabeh. Wahai hambaku, iki nisbatnya kepada Allah. Wahai hambaku, sesungguhnya aku, maksudnya aku Gusti Allah, mengharamkan kepada kalian semua untuk berbuat dolim atas zatku. Maksudnya dolim itu menempatkan sesuatu yang tidak pada tempatnya, sehingga kita dilarang untuk menempatkan ataupun mendolimi zatnya Allah. Wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Dan aku menjadikan keharaman di antara semua untuk saling mendolimi. Kita tidak diperbolehkan mendolimi zatnya Allah, juga tidak diperbolehkan saling mendolimi antar manusia. Ya ibadi he kaula ingsun, kullukum utawi kabehane sira kabeh iku dolun sasar. Ilaman angin temen setu angin wong. Ilaman angin wong hadaituhu kang nuduhake ingsun ing man. Ilaman angin wong hadaituhu kang nuduhake ingsun ing man fastahduni mongko amriyo pituduh sapa sira ing ingsun. Ahdikum mongko nuduhake ingsun ing sira. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian semua adalah orang-orang yang tersesat, kecuali orang yang aku kehendaki untuk mendapatkan petunjuk. Fastahduni ahdikum, maka mintalah petunjuk kalian kepadaku, dan aku akan memberikan petunjuk kepada kalian semua. Makanya kita dianjurkan untuk selalu berdoa supaya ihdinas siratal mustaqim, ditunjukkan jalan kebaikan. Karena memang ngoten niku bejur-bejunan Mbak, nggak mesti setiap orang diberikan keberuntungan, itu nggak mesti. Dan kita berada di sini adalah bentuk bahwa kita semua ini diberikan
hidayah dan petunjuk oleh Allah untuk mengaji, untuk belajar ilmu agama, untuk mencari jalan sebaik-baiknya jalan di dunia ini. Karena ilmu itu banyak, pengetahuan itu macam-macam. Cuman yang bisa menunjukkan kepada kebenaran itu hanyalah pengetahuan agama yang diridhoi oleh Allah. Ya ibadi he kaula ingsun kulukum utawi kabehane sira kabeh iku arin kang udo ilaman angin wong kasautuhu kang nyandangi ingsun ing man. Ilaman angin wong kasautuhu kang nyandangi ingsun ing man. Fastak sauni mongko amriyo nyandango sira ing ingsun aksikum. Mongko nyandangi ingsun ing sira. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian semua adalah makhluk yang telanjang, maksudnya tidak memiliki apapun. Ilaman kasautuhu, kecuali orang-orang yang aku berikan kepada kalian pakaian. Fastak sauni aksikum, maka mintalah pakaian itu kepadaku dan aku akan memberikannya. Gusti Allah itu murah sekali. Ya ibadi hei kaula ingsun innakum temen setuhune sira kabeh iku tuhtiuna nglakoni dosa sira billaili ing dalem wengi wan nahari lan esuk. Billaili ing dalem wengi wan nahari lan esuk wa ana utawi ingsun iku alfiru ngapura ingsun azunuba ing pira-pira dosa. Azunuba ing pira-pira dosa jami'an hale sekabehane dunub. Fastaghfiruni mongko amriyo ngapura sapa sira ingsun aufir lakum mongko ngapura ingsun ing sira kabeh. Aufir mongko ngapura ingsun lakum maring sira kabeh. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian semua adalah makhluk yang suka berbuat dosa, dan entah malam hari ataupun siang hari. Wa ana aufiru, dan sesungguhnya aku, maksudnya Gusti Allah, adalah zat yang akan mengampuni seluruh dosa kalian semua. Aufiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum, maka mintalah kalian ampunan kepadaku dan aku akan mengampuni kalian semua. Gusti Allah itu senang banget dimintai orang berdoa kemudian meminta kepada Allah, orang bersandar kepada Allah, ta'aluk langsung kepada Allah, itu sangat suka sekali. Ya ibadi hei kaula ingsun innakum teman seduhune sira kabeh iku lan tablughu ora tumeka sira duri ing melarati ingsun. Fadaduruni mongko gawe kemelaratan sira ing ingsun. Dalam redaksi lain dimaknai fataduruni amriyo bahayani sira ing ingsun. Lan tablughu iku lan tablughu ora tumeka sira duri ing melarati ingsun fataduruni mongko gaweyo kemelaratan sira ing ingsun. Dalam redaksi lain dimaknani amriyo bahayani sira ing ingsun. Walan tablughu lan tumeka sira walan tablughu lan ora tumeka sira angfihi ing aweh manfaat ing ingsun. Fatamfauni mongko amriyo manfaat sira ing ingsun. Wahai hambaku, sesungguhnya tidaklah kalian semua itu mampu memberikan bahaya ataupun doror kepadaku. Fataduruni walan tablughu angfi fatamfauni. Cobalah ketika seorang hamba itu akan memberikan doror kepada Tuhannya, itu mungkin atau tidak? Itu adalah sesuatu yang tidak mungkin. Bagaimana mungkin sesuatu yang terbatas, sesuatu hamba yang terbatas bisa memberikan doror pada zat yang tidak terbatas? Bahkan kita saja tidak mampu untuk menghitung ataupun pelajari seluruh ilmu yang dimiliki oleh Allah. Bagaimana mungkin kita bisa memberikan doror kepada zat yang menciptakan kita sendiri? Walan tablughu angfi fatanfauni. Dan sesungguhnya bahkan makhluk pun tidak bisa memberikan kemanfaatan kepada Rabb-nya. Karena ya sebetulnya keberadaan kita ini gak ngefek. Kitalah yang membutuhkan Allah, bukan Allah yang membutuhkan kita. Entah kita mau ibadah, kita mau melakukan apa sajalah, itu tidak ada efeknya kepada zatnya Allah dan kesuciannya Allah. Seperti jika kita ini menisbatkan sesuatu, menisbatkan seluruh alam semesta ini kepada Allah, semua ciptaannya Allah, semuanya dari Allah, maka itu indah. Orang kafir, orang muslim, semuanya yang baik, buruk, bumi dan seluruhnya, hewan bentuk apapun, semuanya itu adalah ciptaannya Allah.
maka kita bisa menganggap itu keindahan, karena itu adalah diciptakan oleh zat yang maha indah. Tetapi berbeda jika sesuatu yang buruk itu dinisbatkan kepada makhluk. Misalnya orang yang suka berzina, orang yang suka membunuh, orang yang suka melakukan semua hal-hal yang buruk. Meski keburukan dan semuanya itu mutlak, maksudnya bukan, meski semuanya itu mutlak diciptakan oleh Allah, tapi jika keburukan itu dinisbatkan kepada makhluk, jadinya saya napa mboten? Bingung ya? Maksudnya kan, ketika kita ini menisbatkan semuanya itu adalah ciptaannya Gusti Allah, kita melihat orang kafir, oh orang kafir ini adalah ciptaannya Gusti Allah, berarti kita harus menghargai dia, iya kan? Kita harus menghargai dia. Tapi apakah jika kekafiran itu dinisbatkan atau dijadikan kepada diri kita, naudzubillah, apakah itu jadi bagus? Boten, iya kan? Karena nopo? Karena tidak sesuai dengan perintahnya Allah. Makanya untuk memahami kemanusiaan, aku akan baca buku Kemanusiaan Sebelum Keberagamaan itu, memang ketika semua dinisbatkan kepada Allah itu sangat bagus sekali, semuanya indah, semuanya bagus, semuanya tidak ada yang tercela. Tapi jika hal-hal yang tidak diperintahkan oleh Allah dinisbatkan kepada makhluk itu sendiri, jadinya jelek. Bisa dipahami ya? Kita harus menghargai orang non-muslim. Tapi jika predikat non-muslim itu menempel kepada diri kita, itu jadinya jelek. Karena sifat kurangnya makhluk. Makhluk ini kudu ditata kalih syariat. Gak bisa semuanya itu sama kayak orang-orang ateis, orang-orang yang tidak mempercayai adanya Tuhan, orang-orang yang nopo nggih sijine ateis niku supaya itu salah, karena mereka menyamaratakan dirinya dengan sesuatu yang tidak bisa disamakan kepada dirinya. Bisa dipahami betul? Bulat enggak ya? Tapi bisa dipahami kan? Dan kita ini nggak kagetan ketika menilai sesuatu yang bertentangan dengan kita. Kita tahu kalau misalnya itu dari Allah. Cuman ketika hal itu sampai kepada kita yang ngelakoni jadinya elek. Seperti Valentine, tradisi, agama itu tidak mungkin menjadi satu di dunia ini, karena agama itu selalu bercabang, dan agama yang akan menjadi satu itu ketika di akhirat nanti. Nah, tetapi jika agama itu selain agamanya Allah dinisbatkan kepada makhluk, jadinya jelek, karena tidak sesuai aturan yang menciptakan kita sendiri, yang tidak sesuai aturan Tuhan. Bisa dipahami ya? Aja rodok bulat nih, cuman ketika kalian bisa memahami itu, nanti akan tidak mudah menjudge orang, tapi juga tidak mudah melanggar aturan syariat. Karena beda ketika dinisbatkan, penciptaan dinisbatkan kepada Allah, tetapi penciptaannya Allah itu tidak semua bisa kita lakukan, tidak semua bisa dinisbatkan kepada kita. Paham ya? Penting nih kok. Atuh banget ya, mau nih. Tapi bisa dipahami kan? Ya ibadi hei kaula ingsun law anna awalakum lamun teman setuhune wong awal sira kabeh wa akhirakum lan akhire sira kabeh wa insakum lan manungsa sira wa insakum lan manungsa sira wa jinnakum lan jin sira iku kanu ana sinten awalakum wa akhirakum iku ala atqa qalbi rajulin ing atase luweh wedi-wedine atine wong lanang, ing atase luweh wedi-wedine atine wong lanang wahidin kang siji mingkum saking sira kabeh mazala mangko ora nambahi apa dalika mengkono-mengkono atqa qalbi rajulin mazada mangko ora nambahi apa dalika mengkono-mengkono atqa qalbi rajulin fi mulki ing dalem keraton ingsun syai'an ing suwiji-wiji. Pokoknya ketika kita memaknai zatnya Allah itu tidak ada yang buruk, semuanya itu indah. Ciptaannya Allah semuanya itu indah. Tetapi tidak semua ciptaannya Allah itu bisa dinisbatkan kepada manusia. Seperti niku wau, pokoknya ini penting loh. Agama itu banyak. Cuman tidak semua agama itu bisa dinisbatkan kepada kita. Tapi semua agama niku nggih kersane Gusti Allah. Adanya begini, perbedaan di dunia itu adalah sunatullah. Dan perbedaan itu pasti selalu ada. Tidak mungkin perbedaan itu akan menjadi satu di dunia. Karena memang sunatullah, perbedaan itu terjadi di dunia ini. Dan keberagaman agama itu pasti terjadi. Agama akan bersatu hanya di akhirat nanti.
Ya ibadi law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqal birajulin wahidin. Wahai hambaku, jikalau kalian semua dari awal sampai akhir, seluruh manusia di muka bumi, seluruh jin dan juga makhluk di muka bumi memiliki hati ataupun hatinya itu bersatu untuk takwa kepada Allah, hatinya itu bersatu untuk takwa kepada Allah, mazada dzalika fi mulki syai'an. Hal yang seperti itu, bersatunya hati kalian, seluruh makhluk di muka bumi ini bersatu hatinya untuk takwa kepada Allah, tidak akan menambahi, tidak akan memberikan dampak apapun pada kekuasaannya Allah, pada kerajaannya Allah. Jadi entah kita ini mau maksiat, mau bertaubat, mau melakukan amal soleh, sebenarnya tidak ada efeknya pada zatnya Allah sendiri, pada keagungannya Allah. Sesungguhnya kitalah yang membutuhkan Allah, bukan Allah yang membutuhkan kita. Ya ibadi law anna awalakum, ya ibadi kaula ingsun law anna awalakum, teman-teman setuhune wong awal sira kabeh, wa akhirakum lan wong akhir sira kabeh, wa isakum lan menungso sira, wa jinnakum lan jin sira kabeh iku kanu ono sinten awalakum wa akhirakum wa insakum iku ala fajri qalbin ing atase luweh lacut-lacute ati, iku ala fajri qalbin rajulin ing atase luweh lacut-lacute atine wong lanang, wahidin kang siji mingkum saking sira mangko ora ngurangi, mana koso mengko ora ngurangi apa dalika mengkono fajri qalbi rajulin, apa dalika mengkono fajri qalbi rajulin mimulki saking keraton ingsun, mimulki saking keraton ingsun syai'an ing suwiji-wiji. Wahai hambaku, jikalau kalian semua, kalian dari awal sampai akhir, entah itu jin ataupun manusia, berkumpul dan memiliki jelek-jeleknya hati, maksudnya tidak beriman kepada Allah, tidak takwa kepada Allah, maka sesungguhnya hal yang demikian tidak akan mengurangi apapun dari yang Allah miliki. Itu adalah keagungannya Allah. Sebetulnya keberadaan kita itu tidak ngefek. Arabnya para pola juga walau kaya apa ya gak akan ngefek. Mergane keesaan Allah itu mutlak, tidak ditentukan oleh faktor eksternal. Kalau misalnya manusia ini kan masih karena lemah ya, jadi kita ini dibentuk oleh lingkungan, kita dibentuk oleh pendidikan, kita dibentuk oleh orang-orang yang membersamai kita adalah produk lingkungan kita. Tetapi jika keesaan Tuhan itu karena mukhalafatul hawadisi, tidak terpengaruh oleh apapun yang berbau eksternal. Allah itu berdiri sendiri, esa, dan keberadaan kita sekalipun entah baik buruknya tidak akan mempengaruhi apapun di sisi Allah. Bisa dipahami ya? Ya ibadi teman satu ya, hei kaula ingsun lawan awalakum, lamun teman setuhune wong awal sira kabeh, wa akhirakum lan akhir sira kabeh, wa insakum lan menungso sira kabeh, wa jinnakum lan jin sira kabeh iku qamu ngadeg sinten awalakum wa akhirakum fi sa'idin ing atase panggonan, fi sa'idin ing atase panggonan, wahidin kang siji. Fasaluni mongko nyuwun sinten awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ing ingsun. Fasaluni mongko nyuwun sinten awalakum ila akhiri niku ing ingsun. Partaiku mongko awe ingsun ing sira kabeh. Andai seluruh dari kalian semua itu meminta sesuatu yang sangat banyak kepada Allah, semua manusia di bumi ini meminta hal yang sangat besar kepada Allah. Semuanya, setiap dari kita meminta dunia dan seisinya. Misalnya, setiap dari kita kullu wahidin ing saben-saben sira kabeh mas'alatahu ing panyuwunane kulun, mas'alatahu ing panyuwunane kulun, mana koso mengko orang ngurangi, mana koso mengko orang ngurangi, apa dalika mengkono fa'ata itu ilah mimma saking perkara indi yang dalam sanding ingsun, indi yang dalam sanding ingsun illa kama angin koyo oleh
illa karena yang khusu angin kalau oleh sudo apa al-muhitu jarum apa al-muhitu jarum ida udkhila yang dalam nalikane dan lebuake apa muhit al-bahro yang segoro ida udkhila yang dalam nalikane dan lebuake apa muhit al-bahro yang segoro. Andaikan kita semua meminta kepada Allah, meminta semua yang kita inginkan kepada Allah, seluruh dari makhluk di muka bumi ini meminta sesuatu kepada Allah, kemudian Allah memberikannya, memberikan setiap permintaan yang kita inginkan itu, maka tidaklah mengurangi kekayaan ataupun semua yang dimiliki oleh Allah. Bahkan diumpamakan seperti jarum yang dicelupkan ke dalam lautan, kemudian jarum itu diambil lagi. Sisanya air yang diambil itu loh, yang diambil oleh jarum itu banyak apa sedikit? Terlihat atau tidak? Bisa dibayangkan tidak? Lautan itu adalah misalnya yang dimiliki oleh Allah, kemudian permintaan seluruh makhluk di muka bumi ini ibaratnya air yang menempel pada jarum yang dicelupkan ke lautan itu sendiri, kemudian diangkat lagi. Kan ada sisa air yang nempel. Ini banyak apa sedikit? Itulah bentuk kepemilikan Allah. Entah kita semua minta apapun kepada Allah, itu tidak akan mengurangi kekayaan Allah. Ini abah niku ngendikan artinya do Gusti Allah niku sugi Gusti Allah itu nggak bisa diukur oleh sugi awak dewe. Kalau kita memiliki 10 roti, kemudian kita berikan kepada seseorang satu saja, jadi berapa? Tinggal berapa? 9. Tapi nek Gusti Allah betul ngoten. Gusti Allah itu mau memberikan sebanyak apapun, itu tidak mengurangi apapun yang dimiliki oleh Allah. Itu adalah bentuk wani, kekayaannya Allah. Kemudian kan banyak masyhur ya, sebuah makalah wa ana la akhuful fakir wa ana abdul ghani. Saya tidak takut fakir karena saya adalah hamba seorang Tuhan yang maha kaya. Itu memang benar, karena kekayaannya Allah itu bahkan tidak bisa dinalar oleh akal kita yang terbatas. Jadi orang yang sangat mengunggulkan akalnya itu salah. Semua itu harus disebabkan oleh Allah. Karena bahkan bentuk ataupun kekayaannya Allah sendiri itu tidak bisa kita nalar, kita prediksi. Apa saking dunia niku? Apa yang kita ketahui, apa yang kita miliki, dan apa yang terlihat, apa yang dijangkau oleh ilmu pengetahuan itu lebih banyak yang tidak bisa dijangkau. Ini kan? Oke, saat ini kalian tahu Elon Musk nggak? Elon Musk itu pemilik SpaceX. SpaceX niku NASA, kalian tahu NASA nggak? Yang ke bulan niku loh. Dan mereka itu memiliki misi untuk tinggal di Mars supaya Mars itu bisa dihuni oleh manusia. Bahkan berpuluh-puluh tahun, bahkan beratus-ratus tahun riset itu hanya menghasilkan karbon komposisi dari planet Mars itu sendiri. Mereka tidak bisa memastikan apakah Mars itu bisa memiliki kehidupan, kemudian bisa dihuni. Mereka tidak memiliki kepastian itu. Mereka hanya mengira-ngira. Itu pun mereka sudah menghabiskan seluruh umur mereka, menghabiskan seluruh kekayaan mereka, menghabiskan semua yang bisa mereka habiskan untuk demi penelitian itu. Itu bahkan tidak menghasilkan apapun yang konkret, ya kan? Semua hanya kemungkinan-kemungkinan. Niku loh, manusia itu sangat terbatas, sangat bodoh sekali jika mereka ini justru menghitung ataupun mencoba melawan keterbatasan itu. Kita hanya bisa mempelajari yang bisa dipelajari. Dia paling benar dia belajar nyata nih ngaji. Itu paling benar karena kabehku Gusti Allah. Menghabiskan umur nggak sih ketika mempelajari hal-hal yang tidak jelas nanti ujungnya bagaimana. Nah nyata ini kan sudah jelas dunia dan akhirat insya Allah. Gitu kan? Elon Musk itu padahal itu adalah orang yang cerdas loh. Dia menciptakan mobil listrik namanya Tesla. Tesla itu jadi sebuah upaya untuk mengurangi polusi di muka bumi supaya tidak terlalu banyak gas yang bisa merusak lapisan ozon. Ini gak salah maksudnya. Niku dia menciptakan mobil listrik, jadi mobilku dicas dan bisa berlari ratusan kilometer dalam satu kali cas niku. Niku mungkin nggak tahu ya, mungkin proyeknya bisa masuk Indonesia atau tidak. Cuman kayaknya kemarin kabarnya mau ada proyek Tesla, kemudian Silicon Valley, banyak apa? Paham betul? Kalau suka sih baca ngoten itu, meski nggak terlalu paham, tapi suka baca berita karena kepo. Jadi ngoten lah orang-orang yang berlomba-lomba meninggikan bangunan,
Ini kok sudah di nas dan hadis Kanjeng Nabi. Dia kan orang pengembala kambing yang berlomba-lomba meninggikan bangunan di Dubai, Burj Khalifa, Jeddah Tower, Dubai Tower. Apa malah banyak. Itu semua orang-orang yang berlomba-lomba meninggikan bangunan, dhuwur-dhuwuran. Padahal yang Al-Qur'an itu bebas. Inna kalan tadluwal jibala tulang. Bahkan orang yang janganlah walatan syifil ardi maroha. Dia kan janganlah kalian itu berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Karena kamu itu tidak akan, bahkan kamu tidak akan bisa mencapai tingginya gunung. Tapi ya tenang, gunung tertinggi di dunia itu berapa tingginya? Everest, Mount Everest. Nggak tahu. Kok juga nggak tahu. Itu bahkan nggak ada kan yang bisa menyaingi tingginya itu, bahkan bangunan apapun. Pokoknya alhamdulillah lah. Alhamdulillahilladzi ja'alna min ummati sayyidina Muhammad. Karena agama yang terjaga itu ya agama Islam ini. Mau gambar ini hadis kok. Gak apa-apa ya. Pulangnya tanggal berapa tuh pulangnya? Tanggal 15, 17. Dia minta ngebut. Karena sekarang kan nyambi trial life, tes mental. Idza udkhila al-bahra ya ibadi heka wala yusuf innama angin temen setuhune perkara ya utawi amal iku amalukum pira-pira amal sira kabeh usikum ngitung ingsun ing amal summa ufawikum nuli nuhoni ingsun ing amal iya ing yos kabehane amal paman utawi wong wajada kang nemu sapa man khairon ing kebagusan falyahmadillah mongko maca alhamdulillah sapa man falyahmid mongko tahmid sapa man Allah ing Allah paman utawi man wajada nemu sapa man khaira dalika ing saliyane mengkon-mengkon khair fala yalumanna mongko aja nacat-nacat temen sapa man illa nafsahu angin awak dhewe man. Wahai hambaku, sesungguhnya kepada amal kalian semua, aku itu menghitungnya. Allah itu menghitung amal kita semua. Summa ufawikum nuhoni ingsun ing amal iyahan. Faman wajada khairan falyahmadillah. Karena Allah itu menghitung seluruh amal entah baik atau buruknya manusia, maka barang siapa melakukan perkara baik atau menemukan dirinya mampu untuk melakukan kebaikan, maka hendaknya untuk berkata alhamdulillah, bersyukur kepada Allah diberi kekuatan untuk melakukan perkara baik. Tatimus sholihat. Kita harus bersyukur jika kita ini dimampukan untuk berbuat baik kepada sesama, tersenyum bahkan karena tabasamuka fi wajhi akhika laqad sadaqah. Untuk beribadah secara mahdoh ataupun ghairu mahdoh yang dijelaskan oleh Kang Muzajjad itu ibadah ada yang mahdoh ada yang ghairu mahdoh. Yang mahdoh itu murni takluk kepada Allah, yaitu sholat, puasa, zakat yang diperintahkan kepada Allah. Ghairu mahdoh itu adalah ibadah-ibadah yang menjadi komoditi pendukung dari ibadah mahdoh itu sendiri. Nah, pulau pahami seperti itu. Jadi seperti yang dulu pernah pulau bicarakan, seorang perempuan yang menyiapkan makanan untuk suaminya akhirnya bisa sibuk mengaji, bisa bermutolaah, bisa taqarrub ilallah, sedang karena sebab dari sang istri yang memenuhi semua kebutuhan suami, bukan memenuhi dalam arti material, tapi memenuhi, melayaninya, kemudian memasakkan, kemudian ngomong anak-anaknya, kemudian memberikan tempat yang nyaman. Itu akhirnya pahala istri sama halnya dengan pahala suami yang sedang mengaji. Itu adalah ibadah ghairu mahdoh yang tidak murni. Bekerja supaya anak-anaknya itu bisa hidup. Kemudian meskipun dohirnya dia adalah seorang satpam, Ibu Subah waktu ngendikan itu, kita ini misalnya satpame pabrik Cino, kita bukan berarti kerja untuk orang Cina, tapi kita kerja untuk menghidupi anak istri kita. Dan itu adalah bagian dari tanggung jawab seorang laki-laki, dan memang disyariatkan oleh Allah, karena laki-laki itu menanggung beban materi dari keluarga. Makanya ketika dia itu bekerja, itu juga bagian dari
ibadah, mencari nafkah, mencari ma'isyah, itu juga ibadah. Jangan dianggap ibadah itu secara sempit, hanya sholat, puasa, zakat. Enggak, ibadah wa rumah itu banyak sekali. Kayak menjadi bagian dari organisasi yang mana organisasi tersebut memiliki tujuan untuk mensyiarkan Islam, NU, Muhammadiyah, tapi kalau kan NU ya, NU betul? Menjadi bagian dari organisasi, menjadi IPNU, kemudian Fatayat, Muslimat, itu juga memiliki nilai ibadah, karena kita ini menjadi bagian ataupun menjadi sebuah organisir, menjadi sebuah bagian yang mana bisa menghasilkan sesuatu yang soleh, yang memang di situ jelas sekali akan menimbulkan ataupun memberikan dampak pada syiar Islam. Ya, jadi ketika kita hikmah, niku sebetulnya banyak sekali ganjarannya. Ngurusi ma'amam, ngurusi konsumsi, bahkan saya nggak tahu ya bakal tahu kasroh, maksudnya hal-hal yang remeh. Tapi ketika kita niati itu untuk sesuatu yang baik, ngurusi konsumsi haflah, ngurusi konsumsi misalnya penghataman, itu adalah ganjaran buat kita. Itu adalah ibadah. Meski ibadahnya tidak murni, tapi ganjarannya sangat bodoh kalau ibadah yang murni, karena itu menjadi wasilah dari kebaikan itu sendiri. Makanya kenapa thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Thalabul ilmi itu diwajibkan untuk setiap muslim karena menjadi wasilah. Thalabul ilmi itu wasilah pada perkara yang diridhai oleh Allah. Sholat kalian enggak belajar bab sholat apa paham? Sholat enggak wudu apa paham? Wudu kalau enggak paham syaratnya, batalnya, dan lain-lainnya, itu apakah akan sampai pada keabsahan wudu? Boten kan? Itu sebabnya kenapa thalabul ilmi itu wajib. Thalabul ilmi itu afdol, bahkan lebih afdol daripada sholat sunnah. Karena ilmu itu akan mendatangkan banyak kebaikan dari yang bisa diperkirakan. Manusia ini lemah sehingga dalam mencapai sesuatu dia membutuhkan wasilah, dan wasilah paling afdol itu adalah ilmu. Saya pahami ya. Ya, ada yang tanya kan? Kemudian barang siapa yang menemukan keburukan, maka janganlah kalian menghina kecuali diri sendiri. Karena memang komposisi manusia itu ada nafsu, ada baik, ada buruk. Dan nafsu itu amaratu bisu. Fitrahnya manusia itu suci, cuman kemudian karena dia ini digoda setan, memiliki nafsu sendiri, makanya ketika dia melakukan keburukan, ya salahnya dewe. Jangan menyalahkan takdir, jangan menyalahkan yang lain. Introspeksi dan perbaiki. Bisa dipahami ya? Ada tanyakan betul? Hari ini cuma satu aja, nggak apa-apa. Ini kita nggak berapa dong? 10. Ya udah besok. Semoga hatam kok tinggal Siti kan? Ya gak akan ngomong ya hatam, akan ngomong hatam. Tapi bisa dipahami betul? Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.